Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah senang sekali saya Mira bisa bertemu dengan Anda semua di acara podcast Ramadan Literasi Keuangan Syariah bersama dengan OJK Malang. Hari ini kita akan bahas topik jelang Lebaran ya, karena tinggal beberapa hari Lebaran, kurang lebih 12 hari lagi begitu. Dan di tengah banyaknya kebutuhan yang meningkat pada saat Lebaran, kita perlu berhati-hati terhadap ancaman pinjaman online ilegal dan juga investasi bodong. Nah, fenomena ini semakin marak dan banyak masyarakat yang menjadi korban karena kurangnya pemahaman. Untuk itu, kali ini saya akan ngobrol langsung dengan dua orang narasumber yang kebetulan juga sudah hadir bersama dengan saya. Kali ini saya perkenalkan yang pertama adalah PLT Kepala OJK Malang, Mas Firdaus Aditya Rizky. Saya panggilnya Mas Firdaus. Assalamualaikum Mas Firdaus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah puasa sehat. Lancar? Alhamdulillah. Oke, Siap, jadi hari ini spesial sekali buat saya dan juga buat Mbak Sherlita ya, karena diundang ke OJK dan benar-benar luar biasa ya. Ternyata OJK juga ada ruangan podcast yang sangat luar biasa. Ini keren banget ini buat OJK Malang. Nah, Mas Firdaus di sini nggak sendiri karena di sini juga hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Mbak Sherlita Ratna Dewi Agustin, SSI MIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Perjalanan wabarakatuh. bagaimana? Alhamdulillah lancar. Lancar walaupun hujan. Tapi Tadi di belum hujan. Surabaya, Malang nggak hujan? Baru di Malang aja lancar hujan. lah. Oke. Rezekinya di Malang dapat hujan. Selamat datang di kantor OJK Malang. Ini udah kesekian kali ya ini ya? Pertama kali. Oh ya? Oh, baru pertama kali Mbak Sherlita. Dan keren. Dan keren. Gimana pertama kali datang ke OJK terus Karena mungkin karena di Malang ya banyak bunga anggreknya gitu. Nyenengin banget gitu. baru masuk di ruangan podcastnya OJK, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, tapi kalau di Dinas Komunikasi Informatika di Provinsi Jawa Timur juga punya ruangan seperti ini nggak? Punya ruang podcast tapi lebih gede ini kayaknya. Oh, kayaknya kapan-kapan ya Kapan-kapan Mas Firdaus ini ya, ya, Mas. gantian kita yang ke sana ya. Boleh, Mas boleh, Firdaus. boleh, Oke. Baik, dan hari ini kita juga mau kasih tahu bahwa kita live di Instagramnya OJK Malang, OJK_Malang ya. Saya juga mau menyapa buat siapa saja teman-teman ya, buat para penonton juga yang lagi nonton di live IG-nya OJK_Malang. Dan nanti kita juga akan siarkan di YouTube Radar Malang, di YouTube-nya Radar Malang. Jadi buat siapa saja yang pengen tahu terkait dengan tema pembahasan kita ya, ancaman pinjaman online ilegal dan investasi ilegal ya jelang Lebaran, silakan Anda bisa langsung nonton di live IG-nya OJK_Malang dan juga di YouTube-nya Radar Malang. Ya, sebagai informasi bahwa jelang Lebaran ya, banyak orang yang membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tradisi yang harus dilaksanakan. Termasuk saya, termasuk Mas Firdaus, termasuk Mbak Sherlita juga, termasuk juga mungkin Anda semua ya. Dan hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menawarkan pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi, bahkan beroperasi secara ilegal. Selain itu, maraknya tawaran investasi yang tidak jelas kemudian menjanjikan keuntungan yang besar, ini juga harus kita waspadai karena fenomena ini bisa merugikan siapa saja, merugikan banyak orang, apalagi di saat suasana yang penuh semangat berbagi seperti sekarang ini ya. Ya, pinjaman online ilegal menawarkan kemudahan tapi tanpa aturan yang jelas. Mereka seringkali menyalahgunakan data pribadi dan menerapkan bunga yang tidak wajar. Sementara itu, investasi ilegal juga seringkali berjanji dengan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat. Dan ini justru menjadi perangkap bagi mereka yang tergiur dengan janji-janji manis. Nah, ini yang perlu kita waspadai jelang Lebaran ya. Oke, saya mau ke PLT Kepala OJK dulu nih. Wajib lah Iya ya. kan. Nah, biasanya emang ini marak terjadi. Gimana kalau di Malang? Di Malang sendiri gimana? Apanya nih yang di mana nih? Tentang investasi bodong dan pinjaman online ini. Nah, kalau yang di Malang terkait dengan investasi bodong ya atau pinjaman online. Nah, sebelum saya masuk ke sana mungkin saya mau memperkenalkan dulu nih OJK apa. Tentang OJK itu apa? Takutnya Oke. waktu kita diskusi sini ada yang belum tahu nih. Kalau Bu Sherlita kan jelas Kominfo, Iya. kemana-mana udah jelas ya. Betul. Tapi kalau OJK kan
ora jelas apa nih. Padahal OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Jadi ini lembaga yang termasuk lembaga baru, kita baru berdiri tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 21. Tugasnya, jadi OJK itu cuma ada 3 tugasnya. Tugasnya 3. Cuma 3, tapi ternyata cukup signifikan. Oke. Yang pertama adalah mengatur, yang kedua mengawasi, dan yang terakhir adalah yang paling signifikan melindungi. Nah, kata-kata mengatur, mengawasi, melindungi itu ternyata juga cukup kompleks. Kalau mengatur, mengawasi, kita pasti mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan nih. Baik itu yang mungkin di sini kenal ada yang perbankan, ada yang asuransi, ada yang pasar modal, industri keuangan non-bank dia juga banyak. Bahkan yang baru-baru ini kripto, operasi open loop atau kegiatan usaha yang lain itu juga diawasi oleh OJK. Jadi seluruh lembaga jasa keuangan diawasi OJK. Itu terkait mengatur sama mengawasi. Nah, kata yang terakhir, kata pamungkas, yaitu melindungi. Melindungi konsumen. Nah, melindungi ini yang paling kompleks. Jadi melindungi di sini adalah melindungi konsumen atau masyarakat pengguna produk jasa keuangan. Jadi disinilah kita mulai dari proses untuk literasi, untuk preventifnya, sampai dengan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Nah, tantangan kita adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Yang kata-kata melindungi tadi, ini adalah hal yang paling kita jaga. Makanya kembali lagi di pertanyaan Mbak Mira tadi, yang lagi marak kan pinjol, ojol, dan lain-lain seperti itu. Di OJK kita menerima pengaduan nasabah, Mbak. Jumlah pengaduan di Malang ini kita memang tidak happy ya menyampaikan angkanya ya. Angkanya di awal tahun ini aja, dari 1 Januari sampai dengan akhir Februari kemarin, itu sudah ada 300 layanan terkait dengan pengaduan nasabah yang kita terima. Baik secara bersurat maupun secara langsung di kantor. Jadi banyak konsumen yang datang ke kita nih. Ada yang sebagai korban, ada juga yang tanda kutip memang memanfaatkan. Nah, ada yang tricky tapi memanfaatkan, bisa nggak sih dibantu OJK? Tapi kembali lagi, kita selalu support terhadap konsumen saat itu sesuai dengan ketentuan atau aturan main. Dari jumlah 300 sekian tadi. Itu baru di tahun 2025 aja ya? 2025 ya. Dari Januari sampai dengan Februari. Jadi Maretnya lagi jalan. Kita coba tidak masukkan. Jadi ada 300 tadi. Itu sampai ada yang datang sampai berkeluh kesah, dari sampai nangis dan lain-lain, itu juga kita selalu support. Apalagi masuk ke investasi ilegal nanti yang kita diskusikan sama Mbak Sherlita. Mbak Sherlita ini yang paling paham ini. Oke. Siap. Jadi tantangan kita di OJK adalah 3 fungsi itu yang utama: mengawasi, mengatur, dan melindungi, yang didukung oleh sama Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum saya ngobrol dan juga nanya sama Mbak Sherlita, ini kayaknya juga buat edukasi ke masyarakat, karena ini miris banget ya. Saya dengar bahwa di awal Januari sampai dengan akhir Februari itu sudah 300-an ya. Di area Malang ya, Mbak ya? Itu area Malang aja ya, dan tidak menutup kemungkinan ya, ini juga bakal bertambah dong ya. Setiap bulan pasti ada yang lapor ke OJK. Nah, biar masyarakat juga bisa paham dan mengerti, boleh dijelaskan juga mungkin sekali lagi, walaupun mungkin sudah banyak dikasih tahu ke media ya, apa sih sebenarnya ciri-ciri pinjaman online yang ilegal, dan bagaimana juga kami ini sebagai masyarakat gitu ya bisa mengenali perbedaan antara pinjaman online yang legal dan ilegal gitu, Mas. Ini masih saya ya? Iya, masih. Jadi kalau di OJK ini sebagai informasi juga, jadi informasi terkait dengan pinjaman online yang ilegal yang sudah kita tutup dari awal tahun 2017 sampai dengan Januari 2025. Nah, ini biar ada perbandingan angka nih, enak nih ya. 10.197. Nah, 10.197, katakanlah 10.000. Itu baru 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dalam 9 tahun udah 10.000 yang kita tutup, atau setiap tahun kurang lebih 1.000. Padahal jadi setiap tahun 1.000, bayangkan. Yang legal berapa sih? Yang diawasi OJK berapa sih? Yang diawasi itu cuman 97 lembaga jasa keuangan yang terkait dengan peer-to-peer lending, atau kita sebutnya pinjol. Kalau OJK sekarang ada Pindar, Mbak, pinjaman darling.
Biar semakin Garing. sayang ya. Jadi pinjol yang diawasi yang resmi OJK itu 97. Nah, yang membedakan 97 dengan yang sudah kita tutup 10.197 tadi, itu bedanya cuman makanan ringan. Nah, bingung kan? Makanan ringan apa ya? Apa tuh? Camilan. Oke. Nah, camilan ini yang selalu kita gaungkan nih. Akronim yang paling simpel. Jadi kalau download aplikasi pinjol, ingat camilan. C-nya kamera, M-nya mikrofon, H-nya location. Jadi selain tiga tadi ya, kamera, mikrofon, sama location, itu udah pasti ilegal. Jadi kalau ada minta akses selain tiga tadi, misalnya minta kontak, misalnya minta izin yang lain-lain, itu udah pasti ilegal. KTP? Nah, kalau KTP kan tanda kutip ada kamera, harus di-set juga dan lain-lain. Tapi kalau kontak itu kita nggak pernah yang memberikan izin kepada pinjol yang legal, Nomor yang diawasi WA OJK itu. Jadi nomor WA tadi hanya bersangkutan. Tapi kalau yang kontak keseluruhan yang ada di HP, itu kan kontak nih, itu enggak. Udah otomatis itu ilegal. Camilan ya. Jadi ingat-ingat camilan, makanan jadi, ringan, kamera, mikrofon, kemudian mikrofon sama location. location. Kalau selain itu sudah pasti ilegal. Itu pinjolnya. Itu sebenarnya sudah sangat apa ya? Sangat dimengerti sebenarnya sama masyarakat, tapi kok masih aja ada yang tertipu begitu ya. Nah, yang bikin miris lagi ini saya ke Mbak Shalita nih, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Ada sekarang ini kayaknya saya ngelihat juga banyak sekali marak juga ya iklan-iklan. Nah, iklan-iklan pinjaman online dan juga investasi ilegal di media sosial dan juga di internet yang ini juga sangat mengkhawatirkan. Kadang jadi pop up gitu ya. Iya. Nah, ini apa kira-kira dari langkah dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk ya menangani hal ini? Oke, makasih Mbak Mira. Jadi apa namanya ya? Beberapa waktu yang lalu kami bersama Komisi A DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Komdiji. Ada sesuatu yang kemudian waktu itu oleh Pak Dirjen Pengawasan ya, yang disampaikan itu beliau bahwa kalau pinjaman online, pinjol itu biasanya untuk yang ilegal itu tadi. Tapi kalau yang 97 kalau di Jatim ya, enggak itu seluruh ya, seluruh Indonesia 97 itu nyebutnya pinjaman daring, pindar. Teman-teman di Komdiji mengistilahkannya begitu untuk membedakan mana yang legal dan yang tidak legal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu tentunya kami harus menyentuh dulu masyarakatnya gitu ya. Sebagai apa ya, walaupun banyak gitu promosi dan lain sebagainya, tapi kalau masyarakatnya sadar gitu ya, kan nggak kemakan promosi gitu. Nah, ini alhamdulillah apresiasi kepada OJK Malang hari ini mengadakan kegiatan podcast ini itu sebagai salah satu upaya gitu dari kami kita semua untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Yang berikutnya yang penting adalah ketika sudah kadung gitu ya, bahasa Jawanya kadung gitu, ini harus ngapain nih gitu ya. Saya pikir teman-teman di OJK, di BI gitu, itu sudah memberikan ruang yang sangat cukup gitu ya kepada masyarakat untuk memberi atau menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang dilakukan. Jadi mulai dari call ya, call center 157 dan lain sebagainya gitu, dan dari pengalaman kami gitu ya, kalau itu kegiatannya disadari sebelum 24 jam biasanya lebih mudah. Lebih mudah membantunya itu lebih mudah gitu. Dan tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian masyarakat paham gitu. Paham dulu gitu ya, paham, setelah paham nggak perlu nyoba-nyoba deh gitu, apalagi tadi Mbak Mira cerita ini lagi mau lebaran nih, kebutuhan meningkat gitu kan ya. Ada aja ya yang inilah gitu ya. Nah, tahan dulu. Iya gitu ya, menahan diri gitu. Puasa menahan diri ya. Tapi memang ini ya
butuh Itu tidak bisa dikerjakan oleh hanya kami Iya, saja iya, dari iya. OJK dan Kominfo, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini, itu harus bersama-sama gitu. OJK punya satgas pasti gitu ya. Itu juga masing-masing punya peran gitu. Kominfo bagian publikasi, literasi gitu ya. Nanti tuh ada dari teman-teman APH ya, Ada dari kepolisian, Mas Firdaus. kejaksaan. Itu yang bagian kemudian menindaklanjuti gitu, seperti itu. Jadi kolaborasi yang apik dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat biar nggak kadung itu tadi. Sebenarnya edukasi, sosialisasi juga terus kita lakukan ya, tapi ternyata masih banyak ya masyarakat yang sampai dengan sekarang ini masih tergiur begitu ya, Mas ya. Nah, dari sekian banyak yang melaporkan ada 300 lebih tadi itu. Rata-rata rata-rata mereka ini dari kalangan apa, kemudian aduannya seperti apa? Mungkin Mas Firdaus bisa cerita. Ini harus kita sampaikan ya. Oke. Jadi kalau kembali lagi yang pengaduan yang kita terima itu seluruhnya pengaduan masyarakat, Mbak. Ada juga beberapa yang badan hukum juga, karena memang kompleksitas dari lembaga jasa keuangan di kita kan cukup beragam. Badan hukum loh harusnya. Ada loh badan hukum juga. Lebih paham ya. Jadi case-case terkait dengan memang kebanyakan kalau yang tadi ilegal tadi itu apalagi pinjol dan lain-lain ya. Kalau kita lihat yang siklus kita di bawah, generasi muda ini nggak sedikit loh ternyata. Yang menjadi korban ya? Yang tergiur untuk menggunakan. Oke. Jadi makanya kembali lagi pada saat ya jadi korbannya, kenapa sih kok jadi korban? Kalau kita lihat dari survei terkait dengan indeks inklusi sama literasi, Mbak. Jadi ada 2 indeks survei yang dilaksanakan oleh BPS. Ada yang namanya inklusi sama indeks literasi. Nah, indeks inklusi ini itu 75,02%. Itu adalah jumlah masyarakat yang menggunakan produk jasa keuangan. 75% masyarakat itu menggunakan. Tapi yang terliterasi masyarakat itu hanya 65,43%. Atau bisa dikatakan yang 75 orang ini menggunakan, tapi hanya 65 orang ini yang paham apa yang digunakan. Gapnya 10%. Jadi dari 75, 10 orang ini dia tidak tahu kenapa kok aku harus menggunakan ini. Makanya kembali lagi, dia sudah menggunakan produk jasa keuangan tapi nggak tahu ini produknya apa, resikonya apa, dampaknya bagaimana. Ini adalah tantangan kita untuk bisa mereduksi atau bahkan literasinya lebih tinggi dibanding inklusinya. Saya boleh nyambung? Ya, Monggo ini, Pak. Jadi penetrasi internet di Indonesia itu 79%. Artinya 79% masyarakat Indonesia itu sudah ini internet lah, menggunakan internet. Kalau di Jawa Timur itu 81,79%. Lebih tinggi ya. Nah, kondisi itu gitu ya. Ternyata kalau kami di Kementerian Komdiji itu menggunakan indeks literasi digital. Itu malah nggak sampai nilainya itu 100, itu ini masih di angka 58, sekian kalau di Jawa Timur. Nah, bisa dibayangkan kan ya. Itu. Nah, makanya kami di tahun 2025 ini pemerintah Provinsi Jawa Timur getol gitu. Terkait literasi digital. Salah satunya literasi keuangan digital. Besok saya kalau hari ini tuh kita ke Malang ya, besok ke OJK Jember. Oke. Dengan pesantren. Oh, iya. Iya. Pesantren itu kan pesantren entrepreneurship. Ya, bagaimana mereka kemudian menggunakan teknologi digital untuk promosi segala macam lah. Salah satunya bagaimana kemudian mereka berwirausaha. Ternyata di satu sisi internet ini atau digital ini membawa banyak perubahan, banyak keuntungan, tapi di sisi lain ada resiko-resiko gitu ya, ada potensi-potensi yang harus diwaspadai gitu. Nah, itu yang harus disadari gitu. Seperti tadi yang disampaikan Mas Firdaus, ada gap 10 ya. Kalau 76 sudah pakai produk keuangan, tapi ternyata nggak tahu 66 ya hanya yang paham gitu loh. Oh, ini ada resikonya gitu. Nah, itu makanya kita sama-sama kerja keras.
Kembali lagi bahwa ini bukan pekerjaannya OJK, bukan pekerjaannya Diskominfo Provinsi aja ya, tapi ini kerjasama semua. Sebenarnya kan layanan aduan juga sudah kita buka ya Mas ya. Betul. Jadi terkait dengan pelayanan pengaduan, mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat ya, kanal-kanal mana saja ini untuk kita bisa mengakses begitu ya, atau mendapatkan informasi terkait dengan lembaga jasa keuangan ini Mas. Oke, siap Mbak Mira. Jadi kalau di OJK terkait dengan pelayanan pengaduan nasabah tadi, kita punya komitmen nih untuk terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi OJK membentuk kontak 157. Jadi ingat OJK, ingat 157. 157, oke. Itu dikontak feel free gratis terkait dengan apakah ini benar sudah berizin apa tidak, apakah ini ada risiko apa tidak, konfirmasi itu di situ ada. Bahkan bukan hanya telepon, kan sekarang udah zamannya WA dan lain-lain. Kalau misalnya WA, malu ngomong gitu ya, langsung WA juga aja. ada nih, nomornya juga 081 nah, 157 157 157. Keren. Atau 081 157-nya 3 kali. Oke. Jadi teleponnya di 157, kemudian WA-nya di 081 157 157 157, atau bisa DM di IG juga ya. Nah, IG-nya bisa langsung IG-nya OJK Malang. OJK_Malang itu bisa diajami. Kominfo juga bisa Mbak. Iya. Support kami. Nah ini kan namanya kolaborasi sinergi antara OJK dengan menyaring Kominfo semua ya. Menyaring Betul. semuanya. Memberikan ruang Jadi masyarakat. telepon bisa, WA bisa, lewat IG juga bisa. Email juga ada. Emailnya konsumen@ojk.go.id. Terus termasuk websitenya juga ada APPK namanya, aplikasi portal pelindungan konsumen. Ya. Nah, itu nanti bisa diakses semuanya. Bahkan kalau ingin yang di area sekitar Malang nih, monggo kalau mau jalan-jalan di sini, kita mau literasi bareng, karena di OJK kita sering loh ngadain literasi edukasi kepada komunitas. Oke. Silakan komunitas yang hadir di sini, kita punya ballroom kapasitas sekitar 200. Mau diliterasi terkait dengan entah itu literasi keuangan secara umum, entah itu kita kolaborasi dengan bursa efek, entah kolaborasi dengan Mbak Zerli juga Kominfo, kan digitalisasi keuangan dan lain-lain kan ada juga. Bahkan yang syariah kemarin yang kita kolaborasi dengan beberapa komunitas, itu kita sering. Jadi monggo beberapa komunitas yang ada di lingkungan OJK Malang dan sekitarnya dimanfaatkanlah ruangan OJK yang ada di sini. Free, gratis. Oke, nah ini luar biasa nih. Jadi misalnya mau bikin pelatihan seperti itu ya, boleh dimanfaatkan ini fasilitas dari OJK, ada aula gratis ini untuk para komunitas-komunitas juga ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya sangat mudah untuk diakses, apalagi tempatnya juga pas di jalan raya gitu ya, jalur utama juga di Jalan Lejen Sutoyo nomor 109 sampai 111 ya, atau bisa bersurat langsung ya. Bisa bersurat juga. Bersurat juga langsung dialamatkan di OJK Malang ya. Baik, saya juga mengajak Anda semua ya, buat yang lagi nonton live IG OJK_Malang, silahkan yang mau bertanya, karena hari ini ternyata Mbak Sherlita OJK bagi-bagi hadiah lebaran. Oke. OJK bagi-bagi hadiah lebaran buat yang beruntung. Buat beli opor. Mbak Sherlita mau nambahin mungkin? boleh. Iya, dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur gitu ya. Jadi dapat hadiahnya double. Dari OJK sama dari Diskominfo. Sayang banget nih kalau misalnya tidak dimanfaatkan. Jadi buat siapa saja yang udah gabung di live IG OJK_Malang, silakan boleh bertanya, atau mungkin pernah punya pengalaman begitu ya. Pernah punya pengalaman ditawari, mungkin bisa sharing, berbagi cerita bersama dengan kami. Saya tunggu. Ini udah ada. Sebentar, saya bacakan dulu dari @ayu_.